Memang kita tahu semua bahwa kasus COVID sudah melandai, kemudian pemerintah juga membolehkan mudik, bahkan pembatasan-pembatasan bepergian juga berkurang atau dikurangi ya. Jadi tentu eh, minat penumpang untuk melakukan perjalanan menjadi lebih tinggi karena mereka merasa confident karena kondisi kesehatan sudah jauh lebih bagus. Jadi untuk apalagi musim mudik liburan ya, adanya cuti bersama. Ya, jadi ini juga salah satu membuat demand atau minat orang bepergian menjadi lebih tinggi. Dan ini tentu kalau demand-nya naik, sementara supply-nya tidak bertambah ya, tentu ada kenaikan harga. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa tarif tiket pesawat terbang ini kan ditetapkan oleh pemerintah dan sudah diatur sejak 2019, yaitu ada peraturan Menteri Perhubungan tahun nomor 20 tahun 2019 yang menetapkan tarif batas atas dan juga tarif batas bawahnya untuk semua rute penerbangan. Jadi wajar kalau saat peak season di mana demand tinggi, apalagi juga ditambah ada kenaikan biaya operasi khususnya harga fuel yang atau aftur yang cukup tinggi kenaikannya, sehingga wajar bagi maskapai untuk bermain atau menjual tiket di harga TBA atau harga tarif batas atas atau cenderung ke tarif batas atas semuanya. Tapi ini dengan Baik, catatan juga bahwa pada saat mudik atau berangkat misalnya tadi ke kota Jogja atau Solo, itu penumpangnya penuh memang dari Jakarta. Tapi dari Solo dan Jogja penumpangnya nggak ada, Mbak, atau load factor-nya rendah sekali, bisa cuma mmm, 20%, 30%. Dan sehingga dijual juga murah. Kita bisa cek kalau dari misalnya tanggal 28 April atau 30 April, harga tiket Solo atau Jogja ke Jakarta tentu akan lebih murah sekali. Itu yang terjadi. mmm. Dan ini terjadi setiap musim liburan sih, bukan hanya saat mudik ya. Ya berarti boleh Kira-kira dikatakan itu, Mbak. komponen yang berperan paling besar Pak karena kenaikan harga tiket pesawat ini karena bahan bakar begitu Pak Bayu. Apalagi selain itu Pak komponen yang berperan penting untuk menaikkan harga tiket Ya, ini? pertama harga atau biaya produksi maaf itu naik karena harga fuel atau aftur naik sesuai Mhm, harga minyak dunia. Kemudian ya demand supply, Mbak, di pasar mmm, ini kan berlaku supply and demand kan. Kalau demand-nya tinggi, tentu harga akan bergerak naik karena permintaannya tinggi, harga di batas atas pun akan dibeli orang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya itu tadi masalah one way aja, load factor-nya itu yang penuh hanya satu arah gitu. Demikian juga nanti mmm, setelah Lebaran harus balik. Ya, dari Jakarta ke Solo Jogja itu murah. Dulu iya sering iya. saya lakukan kalau saya mudik ya saya milihnya setelah Lebaran. Baik berarti yang dinaikkan memang rute-rute yang ramai tadi ya Pak Bayu ya. Pak dibandingkan tahun Benar, lalu Mbak. yang masih Iya. dibatasi Pak berapa perkiraan nih jumlah pemudik di tahun ini yang menggunakan, jalur udara? Kalau dari prediksi riset Kementerian Perhubungan kan kurang lebih sekitar ya 7 sampai 8 juta ya. Tapi prediksi dari saya sih kira-kira 6 sampai 7 juta maksimal. Itu pun akan banyak tersebar untuk destinasi atau tujuan mudik di luar pulau. Misalnya dari Pulau Jawa ke Sumatera yang cukup jauh ya penerbangannya 2 jam atau di atas 2 jam, ke Kalimantan, ke Sulawesi ataupun antar pulau. Dan sebaliknya Mhm, juga dari pulau-pulau lain masuk ke Jawa untuk pulau mudik ke Jawa. Sementara kalau yang mudiknya di Pulau Jawa, yang jalan Tros Jawanya udah jadi, kemungkinan besar akan banyak yang menggunakan transportasi darat. Dan ini mmm. seperti hasil risetnya Kemenhub juga, mungkin ada yang naik transportasi darat kurang lebih ya bisa 60 jutaan